Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhadir Setiawan dengan NIM 200401010093. Ya, dan di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Multimedia. Ini saya gabungkan baik tugas maupun UAS saya. Dan terima kasih juga kepada Ibu dosen Irheni Yulianti MM dan MKom yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah Sistem Multimedia ini. Ya, lanjut saya di sini. Pada soal pertama kita disuruh untuk menjelaskan secara terang multimedia itu berkaitan dengan IoT dan sebutkan contoh implementasi dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kedua itu adalah jelaskan dan terangkan tentang multimedia dan transmisi informasi dan sebutkan contoh implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga adalah jelaskan dan terangkan tentang sistem multimedia berbasis jaringan dan sebutkan contoh implementasi dalam kehidupan masyarakat. Oke, kita langsung saja. Multimedia berkaitan dengan Internet of Things atau IoT. Mengapa dijelaskan demikian? Karena multimedia dalam konteks Internet of Things atau IoT mengacu pada penggunaan elemen multimedia seperti gambar, video, suara, dan sensor visual dalam lingkungan yang terhubung secara internet. IoT menghubungkan perangkat fisik ke internet menggunakan pertukaran data dan kontrol yang otomatis. Implementasi multimedia dalam IoT dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan fungsionalitas sistem secara keseluruhan. Pada contohnya adalah keamanan sistem rumah pintar. Yang kedua adalah kesehatan dan kebugaran. Nah, pada kesehatan dan kebugaran ini adalah perangkat pelacak kesehatan masyarakat atau smartwatch dapat mengumpulkan data sensor dan multimedia seperti detak jantung, jumlah langkah, dan gambar kulit untuk analisis kesehatan dan kebugaran. Sedangkan dalam sistem keamanan rumah pintar, kamera keamanan yang terhubung ke internet memungkinkan pemantau visual melakukan aplikasi seluler. Pengguna dapat melihat video secara langsung atau merekam video kejadian yang mencurigakan. Dan yang kedua adalah multimedia dan transmisi informasi. Di sini multimedia dalam transmisi informasi melibatkan pengguna elemen multimedia seperti teks, gambar, video, dan suara untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada audiens. Ini bisa dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi seperti televisi, radio, internet, dan media sosial. Contoh implementasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini adalah presentasi sebagai contoh multimedia sebagai transmisi informasi, di mana saya sebagai mahasiswa akan memberikan sebuah informasi kepada pihak dosen tentang bagaimana saya menjelaskan sebuah tugas yang diberikan oleh kepada dosen melalui sebuah tag video. Dan yang ketiga adalah sistem multimedia berbasis jaringan, di mana sistem multimedia berbasis jaringan melibatkan pengguna infrastruktur jaringan untuk menyediakan dan mendistribusikan konten multimedia kepada pengguna. Ini dapat melihat stream video atau video conference dari aplikasi berbagai file. Contoh implementasi dalam kehidupan masyarakat seperti mungkin untuk kehidupan sehari-hari adalah Netflix, YouTube, dan lain-lain. Sedangkan video conference seperti Zoom, Skype, dan Microsoft Teams. Oke, untuk soal kedua ialah buatkan makalah dan presentasikan lalu videokan implementasi dari salah satu multimedia berikut. Karena di sini saya ada kendala terhadap jaringan sehingga tidak dapat memberikan video aplikasi atau implementasi dari materi multimedia. Oleh karena itu saya hanya merekam melalui HP saja ini. Oke. Selanjutnya di sini pada soal tugas dan UAS tadi
makalah yang saya buat tentang yang berkaitan dengan IoT atau multimedia berkaitan dengan Internet of Things. Di sini saya mengambil salah satu makalah yang saya kerjakan sebagai tugas praktik, yaitu IoT. Di sini sistem jaringan di mana saya menggunakan sebuah perangkat IoT untuk mendeteksi sebuah ketinggian air di Kampung Pegat Bukur. Ini juga menjadi cikal bakal untuk masyarakat Kampung Pegat Bukur, sehingga mereka memahami bahwa bencana alam apalagi tentang banjir adalah sesuatu yang sangat penting gitu. Oke, kita lanjut saja untuk selanjutnya. Di sini latar belakang kenapa saya mengambil sebuah penelitian tentang pendeteksi bencana banjir di Kampung Pegat Bukur. Nah, latar belakangnya adalah penelitian ini adalah karena Kampung Pegat Bukur adalah kampung yang sering terjadi banjir, sehingga langganan banjir pada tiap tahunnya. Kerusakan dan dampak banjir sangat berpengaruh pada aktivitas masyarakat. Dikarenakan memang kondisi pada bagian Kampung Pegat Bukur ini adalah kampung yang dimana geografisnya dikelilingi oleh sungai, sehingga pada saat air meluap maka kampung akan terendam. Tapi dalam arti banjir yang tidak signifikan ini, bisa kita sebut bahwa Pegat Bukur ini sebenarnya hanya menerima dampak saja, sebenarnya dampak banjir atau banjir kiriman dari kampung hulu yang ada di atas Kampung Pegat Bukur, sehingga dampaknya memang tidak terlalu deras, atau sungai yang mengalir tidak terlalu deras, tetapi tetap menggenangi atau meluap pada kondisi kampung itu tersendiri, karena memang RT-RT di kampung tersebut sangat terdampak, apalagi pada bagian RT 4 yang notabene kondisi geografis atau MDPL-nya sangat rendah terhadap hulu sungai. Oke, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu adalah banjir rutin. Frekuensi banjir yang tinggi, terutama di wilayah RT 4, menjadi permasalahan utama yang sebenarnya. Banjir ini sering terjadi menyebabkan kerugian material, gangguan kepada kegiatan sehari-hari, dan bahkan risiko kesehatan bagi penduduk setempat. Dan tidak jarang pula juga kita sangat mengantisipasi adanya korban jiwa, dikarenakan memang sungai yang ada di Kalimantan ini apalagi terkhusus pada hewan buaya memang memiliki notaben yang itu adalah habitatnya sendiri. Oleh karena itu adalah hal yang paling kita takutkan sebenarnya, yaitu adalah naiknya sebuah hewan apalagi buaya dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan yang kedua adalah kurangnya sistem peringatan dini. Sebenarnya di sini kampung mungkin tidak memiliki sistem peringatan dini yang efektif untuk memberitahu warga tentang potensi banjir yang akan terjadi. Keterlambatan dan evakuasi dan persiapan yang memadai dapat terjadi sebagai akibat dari kurangnya sistem peringatan dini. Oke. Di sini memang karena kampung ini sendiri tidak memiliki sistem peringatan dini, terutama pada kondisi banjir, sehingga ini menjadi sangat tidak efisien bagi masyarakat, apalagi pada saat banjir gitu. Dan yang kedua adalah kesiapsiagaan yang rendah. Nah, tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir mungkin rendah karena pemahaman tentang langkah-langkah yang harus kita ambil sebelumnya, selama dan setelah banjir, serta kurangnya persiapan alat penanggulangan darurat menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, di sini saya menggunakan penelitian ini atau kerja praktek yang saya lakukan di Kampung Pegat Bukur, di mana saya memilih pendeteksi atau ketinggian bencana banjir ini adalah salah satu cikal bakal juga dalam menangani sebuah masalah ini. Dan ini juga termasuk salah satu proyek yang didukung oleh kepala kampung, tetapi untuk penganggaran sendiri masih sangat
tanda tanya atau belum dipastikan apakah nanti penganggaran melalui kampung atau kita menggunakan proposal. Dan yang keempat adalah kurangnya pendidikan dan kesadaran. Kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya mitigasi bencana dan langkah-langkah persiapan juga risiko hambatan dalam upaya mengurangi risiko bencana banjir. Oke, selanjutnya di sini adalah definisi operasional, di mana kita memiliki 3 variabel dalam kegiatan atau penelitian kali ini, yaitu adalah variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Untuk variabel X sendiri di sini kita memasukkan terhadap tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir, sehingga jumlah responden yang memiliki rencana evakuasi darurat dan perlengkapan keamanan pribadi seperti pelampung, makanan cadangan, dan obat-obat darurat. Untuk variabel Y-nya sendiri kita memasukkan efektivitas sistem peringatan dini terhadap banjir, tingkat keberhasilan sistem peringatan dini dalam memberikan peringatan kepada masyarakat sebelum terjadinya banjir. Ukuran ini berdasarkan jumlah waktu yang dibutuhkan dari deteksi awal banjir sehingga penerimaan peringatan oleh masyarakat. Untuk variabel Y-nya sendiri, di mana di sini tingkat partisipasi masyarakat sebenarnya dalam penerapan solusi penanggulangan banjir, presentasi penduduk yang secara efektif terlihat dalam pengembangan dan pemasangan dan pemeliharaan alat penanggulangan banjir berbasis Arduino serta partisipasi dalam penelitian dan sosialisasi terkait pencegahan dan responden terhadap banjir. Oke, selanjutnya di sini ini adalah keterkaitannya sendiri, definisi operasional, keterkaitan dari variabel Y, X, dan Z, di mana di sini variabel X sangat berpengaruh terhadap variabel Y, dan variabel X juga sangat berpengaruh secara positif terhadap variabel Z, sehingga dapat kita simpulkan juga bahwa variabel X berpengaruh secara positif terhadap variabel Y melalui variabel Z. Oke, di sini selanjutnya adalah kajian pustaka. Oke, pada peneliti pendahulu di sini saya hanya mengambil satu kajian pustaka yang saya dapat dari 4 kajian pustaka tersebut, dan dimana di sini Smith A dan Johnson B pada tahun 2018 pada sebuah jurnal Smart Fort Warning System, a review of current technology and future opportunities. Di sini juga pada IE Transmission on Network and Service Management pada halaman 5 dan 3, pada bab 3 dan halaman 1205 sampai 1216 dalam jurnal Smart Flowing Warming System, a review of current technology and future opportunities oleh Smith and Johnson pada tahun 2018. Di sini kajian teorinya adalah di mana kedua peneliti ini membahas tentang sistem peringatan banjir pintar dengan melakukan tinjauan terhadap teknologi-teknologi saat ini dan peluang masa depan yang berkaitan, sehingga jurnal ini memberikan wawasan yang mendalam tentang status quo dan perkembangan sistem peringatan banjir. Ini juga menjadi satu jurnal yang saya minati, sehingga saya dapat menjalankan sebuah penelitian ini atau sebuah kerja praktek ini agar lebih maksimal, seperti potensi untuk meningkatkan responden terhadap bencana banjir melalui penelitian teknologi yang lebih canggih dan terintegratif. Dan selanjutnya di sini adalah penelitian terdahulu. Nah, ini adalah beberapa penelitian terdahulu, ada 4 peneliti yang saya ambil dari kutipan jurnalnya, di mana di sini ada beberapa syarat atau beberapa mengapa saya harus menggunakan jurnal ini, di mana jurnal ini memberikan wawasan mendalam terhadap teknologi-teknologi terkini dalam sistem peringatan banjir. Penting untuk menggunakan penelitian ini karena dapat membantu pemahaman status quo serta peluang masa depan dalam pembangunan solusi peringatan bencana banjir yang lebih efektif. Dan yang kedua adalah memberikan perspektif sendiri tentang perkembangan sistem pemantauan dan peringatan banjir berbasis Arduino.
dan Internet of Things atau IoT. Dengan memanfaatkan penelitian ini, kita dapat memperoleh wawasan yang berguna tentang penerapan teknologi Arduino dan IoT dalam konteks pemantauan banjir serta potensi aplikasi dalam situasi nyatanya. Untuk kajian teori sendiri di sini ada beberapa kajian teori, di mana untuk kajian teori pada penelitian ini kami mengeksploitasi peluang masa depan tentang perkembangan yang lebih canggih terhadap alat pendeteksi bencana banjir. Sedangkan tentang teori penelitian di sini saya mengambil sebuah kajian teori terhadap penelitian ini untuk menyelidiki pendekatan metodologi serta kerangka konseptual serta hipotesis variabel dan metode analisis data yang relevan dengan studi tersebut. Untuk teori utama penelitian ini di mana kami mengkaji untuk penelitian ini berfokus pada penerapan teknologi terkait seperti Internet of Things atau IoT dan jaringan sensor nirkabel dalam pengembangan sistem peringatan banjir untuk meningkatkan respon terhadap bencana banjir itu sendiri. Oke, pada bab 3 ini adalah metodologi penelitian, di mana ada 3 data aspek untuk metode penelitian ini, di mana untuk data tersebut yaitu populasi dan sampel. Di sini penelitian ini menjangkau masyarakat Kampung Pukat Bukur, terutama yang berada di wilayah RT 4 yang rentan terhadap banjir sebagai populasi. Sampel dipilih secara acak untuk mencakup beragam latar belakang dan karakteristik jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Untuk data kedua itu janin dan sumber data, di mana di sini data penelitian ini sebenarnya berasal dari sumber primer seperti survei, wawancara atau observasi lapangan secara langsung, sehingga sumber sekunder seperti literatur ilmiah, dokumen pemerintah dan laporan penelitian terdahulu. Dan bab ketiga itu adalah instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian yang digunakan meliputi kuesioner atau survei, pedoman wawancara untuk interaksi kita langsung dengan responden, dan daftar periksa untuk observasi lapangan. Pada metode kuantitatif yang saya gunakan di sini, di mana saya menggunakan sebuah metode kuantitatif menggunakan data numerik dan analisis statik guna mengidentifikasi pola dan hubungan antar sebuah variabel. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan sebelum itu, pada makalah atau jurnal ini, makalah atau laporan ini, sebenarnya untuk lebih lengkapnya ada pada laporan tersebut. Tetapi untuk presentasi yang saya gunakan di sini agar meminimalisir rentan waktu yang lama terhadap presentasi yang saya lakukan, sehingga saya membuatkan sebuah PowerPoint. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dibaca pada laporan saya. Oke, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.